di bulan September kita melihat bahwa mengapa ada peningkatan yang sangat signifikan dari kasus yang dilaporkan di bulan Agustus. Karena biasanya dari tahun ke tahun, bahkan dari Januari sampai dengan bulan Juli, itu kasus yang dilaporkan tuh hanya 1 sampai 5 kasus saja. Nah, di Agustus kita melihat dari sistem surveillance kita itu meningkat sampai 36. Jadi peningkatannya kan sangat signifikan ya. Oleh karena itu minggu pertama di September setelah tentunya kita melihat data yang cukup tinggi itu, kita mencoba berdiskusi dengan rumah sakit yang melaporkan kasus tersebut dengan jumlah yang cukup banyak ya, RSCM, Hasan Sadikin ya, kemudian Karyadi, dan juga kita mengajak dokter spesialis anak untuk ikut juga sebagai narasumber kita dalam diskusi ini. Mengapa gambaran gagal ginjal akut itu kok meningkat secara signifikan ya? Nah, ini berbeda. Nah, setelah diskusi panjang sambil kemudian kita membentuk tim di awal itu untuk mencari penyebabnya. Waktu itu Kemenkes dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia, dan yang mengkhawatirkan kita adalah tingkat fatalitasnya yang sangat tinggi. Di awal itu sampai dengan 60 sampai dengan 75% kasus anak ya, karena sebagian besar itu pasien yang kita temukan itu antara 6 bulan sampai dengan 18 tahun, di mana rentang terbanyak 1 sampai 5 tahun. Nah, setelah dibahas, dikaji ya, kemudian dicari penyebabnya, itu terlihat memang gambarannya itu adalah gagal ginjal akut. Tapi ternyata ini berbeda dengan gambaran gagal ginjal akut yang biasa kita temui. Karena anak cepat sekali terjadi perburukan dan kemudian meninggal, dan butuh cuci darah ya, dan tidak semua yang kemudian dengan cuci darah itu bisa sembuh dan kemudian lolos ya dari kematian. Nah, inilah kemudian yang menjadi penyebab ya. Kemudian kita lakukan semua upaya nih, mulai untuk pemeriksaan virus, pemeriksaan bakteri, pemeriksaan jamur, yang menjadi kemungkinan penyebab. Bahkan dalam pemberian pengobatan itu pun juga sudah memberikan obat-obatan yang diperkirakan tadi sumber infeksi tadi. Tapi ternyata tadi ya, angka fatalitasnya tetap tinggi. Oleh karena itu kemudian kita mencoba mencari informasi ya ke WHO, ke CDC ya, ke Inggris ya, apakah ada pembelajaran dari negara-negara lain. Nah, waktu itu WHO mengatakan, oh ada nih yang mirip kasusnya di Gambia, dan waktu itu Gambia sudah terbukti bahwa anak-anak yang mendapatkan gambaran gagal ginjal akut yang cepat menjadi progresif itu ternyata ada hubungannya dengan obat cairan ataupun obat sirup yang mereka minum. Nah, di tanggal 5 Oktober itu salah satunya negara Gambia ya. Sebenarnya kalau kita lihat literatur itu pernah juga kejadian di Bangladesh, di India itu sebenarnya sudah ada. Nah, WHO sendiri secara resmi tanggal 5 Oktober mengatakan ya 4 jenis obat yang di Gambia tadi mengandung kandungan ethylene glycol dan ethylene glycol yang cukup tinggi ya, yang kemudian dianggap sebagai zat toksik yang menyebabkan gangguan ginjal akut progresif atipikal pada anak-anak. Oke, baik Bu. Kalau terkait dengan larangan yang sudah dirilis oleh BPOM, memang ini kan adalah tindakan dari pemerintah untuk mencegah semakin banyak kasus. Tapi kalau bicara soal sanksi sendiri, apakah memang sudah ada diterapkan sanksi entah bagi badan pengawas ataupun pada produsen begitu kalau dari Kemenkes sendiri, Bu? Iya, jadi untuk langkah antisipatif karena tadi ya angka kematiannya masih sangat tinggi dan kita dapat informasi bahwa ada hubungannya obat cair dan sirup ini. Oleh karena itu kemudian pemerintah langsung untuk supaya kita menjaga jangan sampai jatuh korban lagi ya, jangan ada orang sakit yang kemudian kematiannya tuh hanya 50% dari bisa lolos dari penyakit ini ya. Tentunya kemudian untuk antisipatif itu kita mendorong bahwa kita tidak dulu menggunakan sirup dan obat dalam bentuk cairan. Nah, kemudian terus tentunya kita membentuk ya tim tadi diperkaya dengan Badan POM, dengan Puslapor, dengan ahli epidemiologi, ahli farmakologi, ahli toksikologi ya, yang kemudian ini bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing untuk mencari penyebabnya. Nah, oleh karena itu kemudian Badan POM juga melakukan pemeriksaan ya terhadap obat-obat. Nah, kami melakukan pemeriksaan dari darah dan spesimen pasien tadi. Dan kemudian setelah dapat informasi dari WHO, kita kumpulkan semua obat-obat dari pasien tadi, hampir ada 102 jenis, bahkan
89 ya kurang lebih obat itu setelah, karena ada yang sama ya dari daftar yang ada, itu kemudian kita minta untuk dilakukan pengujian di laboratorium apakah obat-obat ini mengandung tadi etilen ataupun diethylene glycol yang kadarnya melebihi dari ambang batas yang diizinkan. Sementara seluruh anak-anak yang saat ini menderita gangguan ginjal akut tadi itu juga dilakukan pemeriksaan darahnya, termasuk juga bukan hanya kadar etilen glikol dan diethylene glikol ya, tapi juga zat-zat toksik yang lainnya seperti itu. Nah, oleh karena itu kemudian dari Kementerian Kesehatan kami menghimbau ya, dan bahkan kemarin kami di Fasilitas Pelayanan Kesehatan kita tidak mengizinkan untuk penggunaan cairan atau obat sirup terlebih dahulu ya. Jadi kita memang di rumah sakit, puskesmas itu kan memang di Fasilitas Pelayanan Kesehatan itu kita tidak mengizinkan penggunaannya. Nah, sementara untuk apotek juga kita himbau dan masyarakat juga kita himbau untuk tidak menggunakan obat cair, karena kadang-kadang masyarakat kan masih punya ya stok di rumah ya. Nah, oleh karena itu kita harapkan sampai dengan informasi berikut dari pemerintah untuk tidak menggunakan dulu. Nah, Badan POM kemudian sudah juga mengumumkan ya, sudah ada 2 kali penjelasan dari Badan POM. Sebenarnya sudah ada beberapa kali sih. Yang pertama mengatakan bahwa obat yang dari Gambia itu tidak masuk ke Indonesia. Kemudian kemarin sempat merilis ada 5 obat yang lebih tinggi dari kadar etilen glikolnya, dan terakhir kemarin yang sudah dinyatakan bahwa ada pemeriksaan ya terhadap 133 obat yang tidak menggunakan cairan ataupun pelarut propil etilen glikol, dan juga sudah ada pemeriksaan terhadap 102 obat yang atau 89 obat yang dikonsumsi oleh anak-anak yang menderita gangguan ginjal ini, dan dari situ memang ada 3 ya yang memang dilarang yang lebih dari kadar sebelumnya. Jadi memang fungsi pengawasan, fungsi pemeriksaan itu ada di Badan POM. Kami tentunya adalah mencari penyebab dan mencoba ya untuk secepat mungkin supaya anak-anak ini bisa tertolong, dan tentunya selain angka fatalitasnya yang harus segera kita turunkan, artinya juga kita harus menemukan penyebabnya supaya pencegahannya bisa kita lakukan.